Halo semua teman-teman, perkenalkan saya Raza Kurniati dengan NIM E1121241067. Saya dari kelas Antropologi B. Di sini saya akan membuat video UAS untuk mata kuliah Budaya Sungai dengan dosen pengampu Mbak Dwi Suti Junida SSMSI. Saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan tentang budaya sungai, kehidupan masyarakat di sungai, dan lain-lain. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, perubahan fungsi sungai dan kehidupan masyarakat. Menurut saya, perkembangan jalan darat dan teknologi membuat masyarakat mulai meninggalkan sungai. Dulu sungai menjadi pusat aktivitas seperti transportasi, perdagangan, mencari ikan, dan tempat berkumpul bagi masyarakat. Sekarang orang lebih memilih berkendara lewat darat karena lebih cepat dan praktis. Saya akan mengaitkan fenomena ini dengan teori modernisasi. Menurut teori ini, perubahan terjadi karena masyarakat mengikuti perkembangan zaman dan pola hidup modern. Akibatnya budaya sungai mulai berkurang. Contohnya terjadi di Kalimantan Barat. Masyarakat di kota Pontianak dan Mempawah yang dahulu sangat bergantung pada jalur air untuk perdagangan dan mobilitas, namun setelah perkembangan jalan raya dan kendaraan bermotor yang semakin berkembang, orientasi masyarakat berubah ke darat. Rumah-rumah yang dahulu menghadap sungai kini lebih banyak menghadap ke jalan. Menurut saya, modernisasi memang mempermudah hidup, tetapi juga membuat interaksi sosial dan budaya sungai perlahan menghilang dan lenyap. Selanjutnya saya akan menjawab yang kedua, perubahan hubungan masyarakat dengan sungai. Dulu, masyarakat sangat menjaga sungai karena sungai menjadi sumber kehidupan. Mulai dari orang yang mandi di sungai, mencuci baju di sungai, dan mencari ikan. Sekarang banyak sungai justru tercemari dan dipenuhi oleh sampah dan limbah. Saya mengambil perspektif antropologi lingkungan. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah tidak terlalu bergantung pada sungai akibat adanya air PDAM dan transportasi darat yang semakin berkembang. Akibat dari ini adalah rasa peduli terhadap sungai ikut berkurang. Contohnya terjadi di Sungai Kapuas di Pontianak. Di situ masih banyak ditemukan sampah rumah tangga dan sampah plastik. Menurut saya menjaga sungai penting karena sungai bukan hanya sumber air tetapi juga bagian dari budaya masyarakat. Oke, lanjut yang ketiga, apakah sungai masih bertahan? Menurut saya budaya sungai masih ada tetapi tidak sekuat dulu. Sekarang budaya sungai lebih banyak dijadikan wisata dan simbol budaya. Contohnya terjadi di Pasar Terapung Banjarmasin. Di sana masih tetap ada dan ramai, tetapi ramai karena objek wisatanya. Ada juga tradisi seperti robok-robok di Kabupaten Pawah yang masih dipertahankan oleh warga sekitar. Dalam antropologi budaya, budaya tidak langsung hilang, tetapi berubah mengikuti zaman. Namun menurut saya, kalau generasi muda tidak lagi menjalankan budaya sungai dalam kehidupan sehari-harinya, budaya tersebut lama-lama pasti bisa hilang. Oke, lanjut saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, perubahan cara pandang terhadap sungai. Dahulu sungai dianggap pusat kehidupan masyarakat, tetapi sekarang di kota-kota besar sungai sering dianggap kumuh dan sumber banjir. Menurut teori konstruksi sosial, pandangan masyarakat bisa mempengaruhi makna suatu tempat. Karena sungai sekarang sering dianggap dan dipandang negatif, identitas masyarakat juga ikut melemah. Contohnya yang terjadi di Jakarta. Kawasan bantaran sungai sering dianggap daerah kumuh. Menurut saya, sungai harusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai bagian penting budaya dan kehidupan masyarakat. Lanjut, saya akan menjawab yang kelima, media sosial dan budaya sungai. Saya mengambil teori komodifikasi budaya. Menurut saya, media sosial punya dampak positif dan negatif terhadap budaya sungai. Positifnya, budaya sungai jadi lebih dikenal banyak orang. Contoh video Pasar Terapung yang di Banjarmasin sering viral dan menarik banyak wisatawan. Namun, menurut teori komodifikasi budaya, budaya kadang berubah menjadi sekedar hiburan atau alat mencari keuntungan. Kehidupan masyarakat sungai sering hanya dijadikan tontonan dan konten, tanpa ditampilkan sisi uniknya, tanpa memperhatikan masalah seperti sampah dan kemiskinan tersebut. Menurut saya, di media sosial harusnya digunakan untuk mengenalkan sekaligus menjaga budaya sungai, bukan hanya
sekedar dijadikan tontonan semata. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.